Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih dimungkinkan untuk menikmati hari anugerahnya kepada kita. Dan mari pada kesempatan ini Jumat 23 Agustus 2024 kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari pertama Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus menerangi hati kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau terus menyertai kehidupan kami, Engkau terus membimbing kami, Engkau bersama dengan kami sepanjang malam, dan Engkau pula yang memberikan kami kesempatan bangun menyambut harimu yang baru, hari anugerah-Mu kepada kami. Bapa di sorga, pagi hari ini kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya buka hati kami dan berikan kami roh pengertian untuk bisa memahami apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pertama Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu, ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bacaan kita pagi hari ini akan kita renungkan dalam sebuah tema terang hikmat. Saudara-saudara, hikmat dari Tuhan diibaratkan lampu yang menerangi jalan. Ia tidak hanya akan menerangi jalan, tetapi menerangi para pengendara untuk melihat jalan lebih baik. Cahayanya terlihat sampai jauh dan menerangi area yang lebih luas. Bacaan ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, hikmat Salomo dari Allah. Yang kedua, wawasan yang luas. Kebijaksanaannya melebihi kebijaksanaan semua orang di timur dan di Mesir sebagai hasil dari hikmat Allah. Kebijaksanaan Salomo tidak hanya mencakup pengetahuan yang luas, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pengetahuan melalui berbagai cara. Dia berbicara tidak hanya tentang manusia, tetapi seluruh makhluk hidup, menunjukkan keberagaman dan kedalaman pengetahuannya. Dan yang ketiga, dampak hikmat bagi sesama. Orang dari segala penjuru bangsa datang mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Hal itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sejati memiliki daya tarik dan menjangkau budaya dan peradaban. Saudara,
Hikmat yang sejati bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membawa damai bagi masyarakat maupun bagi semesta. Hikmat yang menjadi terang menuntun kita untuk memperluas cakrawala berpikir dan memperluas hati untuk mengembangkan segala potensi dan talenta dalam diri, tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia di sekitar kita. Persaingan hari ini tidak melulu kepintaran, tetapi keterampilan mengolah potensi diri. Dan Tuhan telah menaruh dalam diri kita segala potensi yang baik. Tinggal dari kita untuk mengembangkan dan memaksimalkannya bagi kemuliaan Tuhan, dan tentu memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami kembali tunduk kepala di hadapan-Mu. Kami kembali bersyukur, berterima kasih bahwa kesempatan yang indah ini Tuhan anugerahkan bagi kami, yang di dalamnya Tuhan berkenan hadir menyapa kami lagi melalui firman-Mu. Berkati firman-Mu ke dalam hati kami. Kami rindu Bapa di sorga, hidup kami diberkati oleh firman-Mu ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, menjalani sepanjang hari ini, Engkau terus berikan kami kekuatan yang cukup, kesehatan yang cukup. Bahkan menjalani sepanjang hari ini, kami mohon kepadamu, Engkau berikan kami hikmat untuk terus takut kepadamu. Kami rindu kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, terus-menerus menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Di dalam kami mengerjakan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan kami, kiranya Engkau terus Immanuel dengan kami. Bapa di sorga, tak henti-hentinya terus kami mendukung dalam doa kami, saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan karuniakan kepada mereka kesembuhan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan oleh duka cita, Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus hiburkan mereka. Sebagai bagian daripada bangsa dan negara ini, kami doakan juga bangsa kami, terus Engkau berkati. Sedang dalam mempersiapkan pesta politik, pesta demokrasi, kami akan memilih pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat kabupaten kota maupun pemimpin bagi provinsi di daerah di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan berkati semua yang berkepentingan di dalamnya, para pengambil keputusan. Kiranya Engkau berikan kami semua hikmat, sehingga kami benar-benar memilih orang yang Engkau perkenan sendiri untuk menjadi teman sekerjamu, menjadi pemimpin bagi bangsa kami. Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami. Tuhan berkenan sambut kami. Kami berdoa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.